Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Video kali ini merupakan tugas video yang ke-15, tugas mata kuliah dari Sosiologi Terapan. Dan dalam video ini akan membahas tentang buku yang berisi tentang bangsa digital. Dan selanjutnya sebentar saya akan memperlihatkan beberapa materi. Saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada dalam buku ini. Untuk itu, sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman dan Bapak jika video yang saya buat ini tidak sesuai dengan keinginan dari Bapak dan teman-teman. Oke, baik, langsung saja. Ada beberapa poin penting dalam buku yang ke-15 ini. Yang pertama mengenai bangsa digital di persimpangan jalan. Situ bab kedua ada tentang semua orang harus tahu dasar-dasar seperti cara menggunakan komputer. Yang bab 3 ada sebuah tawaran fantastian untuk era digital. Bab 4 perbatasan baru hak sipil. Bab 5 bangsa digital dalam hitungan putih. Bab 6 meratakan lanskap virtual dalam pendidikan. Dan bab ke-7 pemuda tanpa kabel atau meremajakan net 113. Dan itu beberapa poin penting dalam buku yang ke-15 ini. Baik, kita masuk kepada bab 1. Bab 1 yaitu bangsa digital di persimpangan jalan. Ada beberapa penjelasan di sini nanti mengenai buku ini. Ada penjelasan mengenai teknologi informasi dan komunikasi ketika organisasi dan individu memiliki kapasitas dan fasilitas untuk menggunakannya secara bermakna dan secara produktif. Jalan menuju perkembangan manusia semakin bersinggungan teknologi dan contoh banyak individu dan organisasi secara global. Secara global banyak dalam keadaan yang mengerikan menggunakan radio angin yang diperbaharui, komputer ataupun telepon seluler untuk meningkatkan kehidupan mereka dalam beberapa cara. Jadi bagian bab 1 ini membahas tentang bangsa digital di persimpangan jalan, artinya penggunaan internet oleh beberapa orang yang memiliki masing-masing penggunaannya tersebut. Dan selanjutnya juga membahas tentang bagaimana masyarakat menggunakan digital ini ke arah yang lebih baik, yang menghasilkan hasil positif, dan menggunakan digital ini ke arah yang negatif yang menghasilkan hasil yang tidak baik. Jadi bab 1 ini intinya menjelaskan bagaimana penggunaan internet, yang penggunaan digital yang ada, bukan hanya saja internet tapi berbagai barang digital yang digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2 yang membahas tentang memiliki topik tentang semua orang harus tahu dasar-dasarnya seperti cara menggunakan komputer. Baik, di bab 2 ini dijelaskan bagaimana cara menggunakan komputer. Nah, alat digital ini bukan hanya komputer, ada juga laptop dan alat elektronik lainnya. Tapi yang dijelaskan secara umum di bab 2 di sini adalah tentang cara penggunaan komputer. Jadi bab 2 di sini memberikan
pemahaman, pedoman bagaimana penggunaan dasar-dasar untuk menggunakan komputer yang ada, supaya masyarakat yang ingin membuka komputer atau menggunakan komputer ke depannya itu, maka perlu diberikan beberapa pemahaman, pedoman dalam penggunaan komputer. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu topik tentang sebuah tawaran fantastik untuk era digital. Baik, kerangka yang luas untuk secara strategis memanfaatkan miliar federal pemerintah menghabiskan untuk teknologi informasi, termasuk membutuhkan federal kantor untuk menggunakan teknologi informasi berbasis internet dan meningkatkan berhentinya untuk informasi dan layanan pemerintah. Dengan anggaran federal dan negara bagian ABRUA, para pejabat berhasrat melakukan penyampaian layanan elektronik dan transaksi tanpa kertas dengan sebagian kecil dari biaya layanan kertas tradisional. Di sektor perawatan kesehatan yang membengkak, ekspektasi berupa bangunan dan penghematan besar-besar kemungkinan di tahun-tahun mendatang. Sebagai penyedia termasuk pemerintah berusaha untuk mengurangi biaya kantor dan memperpanjang layanan kejahatan ke komunitas terpencil tanpa batu bata dan murtir biaya tetap. Bahkan sistem sekolah tidak kebal terhadap resep teknologi, baik dalam aliran pengadaan lapisan dan dalam membayangkan sekolah tanpa dinding. Baik, maksud dari bab 3 di sini adalah mengenai sebuah tawaran fantastik untuk era digital, yaitu buku ini membahas tentang bagaimana pencipta atau pelaku pencipta digital ini atau pencipta barang elektronik yang menggunakan basis internet ini akan memberikan tawaran-tawaran yang baik ke depannya untuk masyarakat. Tawaran yang baik ini ketika bagaimana masyarakat menerima keberadaan dari berbagai internet yang ada. Jadi tawaran yang diberikan itu dalam banyak, ada tawaran untuk kesehatan, ada tawaran untuk lembaga pendidikan, bahkan untuk lembaga budaya, lembaga sosial. Tawaran ini untuk meningkatkan ekstensinya penggunaan internet yang baik ke depan. Kita masuk kepada bab 4, yaitu perbatasan baru hak sipil. Jadi di sini membahas tentang beberapa pemimpin menyebut sebagai pertempuran dasar untuk perjuangan hak sipil, yaitu kontrol atas manipulasi informasi, komunikasi, dan teknologi. Beberapa orang melihat medan perang abad ke-21 dari perspektif hubungan internasional sebagai perjuangan untuk meredam bidang komunikasi seorang lawan, dan atlet berita tanpa lelah mendokumentasikan penggunaan Al-Qaeda komunikasi seluler untuk menopang dan memelihara jaringan tervertal. Di depan Rosmetik, pemerintah sedang membangun data war rumah untuk memantau data transaksi dan pergerakan. Jadi maksud buku ini membahas tentang perbatasan baru hak sipil, yaitu ada hak-hak untuk penggunaan digital oleh masyarakat. Jadi dalam penggunaan digital ini, penggunaan internet ini tidak selamanya menghasilkan hasil yang positif atau yang baik. Tentu ada hasilnya negatif. Jadi tidak selamanya penggunaan internet ini bisa menyebabkan seseorang selalu senang, bahkan bisa menimbulkan konflik. Contohnya, masalah pribadi bisa saja diumbar melalui internet. Nah, hal ini menimbulkan juga
beberapa konflik dalam masyarakat. Jadi kenapa hak sipil ini dibahas dalam penggunaan internet? Ya, setiap orang memiliki hak untuk menggunakan internet, tapi tidak memiliki hak untuk selalu menampilkan apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan dalam kehidupannya. Ia menampilkan melalui internet untuk diketahui oleh semua orang. Jadi itu mengapa dibahas dalam buku ini. Teman-teman, baik Bapak dosen, mungkin itu beberapa penyampaian saya yang sedikit saya sampaikan di tugas ke-15 ini. Jika ada penyampaian saya dalam video ini terdapat kesalahan banyak, mohon maaf, dan atas perhatian Bapak dan teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak.